Perkenalkan, nama saya Gabriel Genis Putri Kinanti dari Program Studi S1 Pendidikan Bisnis dengan NIM 17076251116. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Analisis Perumusan dan Implementasi Strategi dalam Organisasi Keluarga Mahasiswa Katolik atau KMK Universitas Negeri Jakarta. Paper ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen. Dalam penelitian ini, kami membahas bagaimana sebuah organisasi mahasiswa, khususnya organisasi keagamaan, merumuskan strategi organisasi, menjalankan strategi tersebut, serta menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan program kerja organisasi. Kami memilih KMK Universitas Negeri Jakarta sebagai objek penelitian karena organisasi ini memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan mahasiswa Katolik di kampus. KMK bukan hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga menjadi wadah pengembangan iman, karakter, komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama antar mahasiswa. Selain itu, organisasi ini juga aktif menjalankan berbagai kegiatan yang bersifat rohani maupun sosial. Melalui penelitian ini, kami ingin mengetahui bagaimana strategi organisasi diterapkan secara nyata dalam kehidupan organisasi mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Organisasi kemahasiswaan merupakan salah satu tempat yang sangat penting bagi mahasiswa untuk berkembang, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Dalam organisasi, mahasiswa tidak hanya mengenal belajar teori, tetapi juga belajar secara langsung mengenai tanggung jawab, kepemimpinan, komunikasi, manajemen waktu, hingga kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Selain organisasi umum, organisasi keagamaan juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Di tengah kesibukan perkuliahan, mahasiswa membutuhkan tempat untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan akademik dan kehidupan spiritual. Karena itu, organisasi keagamaan hadir sebagai wadah yang membantu mahasiswa memperkuat nilai moral, spiritualitas, dan rasa kebersamaan. Keluarga Mahasiswa Katolik merupakan salah satu organisasi keagamaan di Universitas Negeri Jakarta yang aktif mengadakan berbagai kegiatan, seperti ibadah rutin, pendalaman Alkitab, kegiatan sosial, temu akrab, mahasiswa baru, hingga kegiatan olahraga dan kebersamaan antar anggota. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, KMK tidak hanya berfokus pada pengembangan spiritual, tetapi juga membantu mahasiswa untuk mengembangkan karakter, rasa peduli terhadap sesama, dan kemampuan untuk berorganisasi. Karena itulah, kami tertarik untuk melakukan observasi dan penelitian mengenai bagaimana KMK merumuskan strategi organisasi dan bagaimana strategi tersebut diterapkan dalam menjalankan program kerja organisasi. Selanjutnya, dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan metode ini dipilih karena kami ingin memahami kondisi organisasi secara lebih mendalam berdasarkan fakta dan data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Subjek penelitian dalam paper ini adalah pengurus dan anggota aktif KMK Universitas Negeri Jakarta yang terlibat langsung dalam penyusunan serta pelaksanaan program kerja organisasi. Sedangkan objek penelitian berfokus pada proses perumusan strategi, implementasi strategi, komunikasi organisasi, pembagian tugas, serta kendala yang dihadapi organisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara. Pertama, wawancara dengan pengurus dan anggota KMK Universitas Negeri Jakarta dan strategi organisasi. Kedua, observasi langsung terhadap kegiatan organisasi seperti rapat internal dan kegiatan kerohanian. Ketiga, dokumentasi berupa struktur organisasi, jadwal kegiatan, serta dokumentasi kegiatan organisasi sebagai data pendukung penelitian. Kemudian, saya akan membahas mengenai hasil analisis dan pembahasannya. Yang pertama, perumusan strategi organisasi. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, KMA menunjukkan tujuan organisasi melalui rapat pengurus inti, diskusi bersama divisi-divisi, serta melibatkan cutting dan steering komite atau SC. Selain itu, terdapat musyawarah tahunan anggota atau MTA yang melibatkan seluruh anggota organisasi untuk memberikan masukan terkait arah organisasi ke depannya. Menurut analisis kami, hal ini menunjukkan bahwa KMK menerapkan manajemen partisipatif karena proses pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi melibatkan pihak dalam organisasi. Dengan adanya keterlibatan dari berbagai pihak, tujuan organisasi menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan anggota. Selain itu, masukan dari cutting atau steering komite juga membantu organisasi memanfaatkan pengalaman masa lalu
sebagai bahan evaluasi untuk menyusun strategi yang lebih baik ke depannya. Dalam teori manajemen strategi, hal ini disebut sebagai organizational memory. Menurut kami, proses perumusan strategi di KMK sudah cukup matang karena organisasi tidak langsung membuat program secara spontan, tetapi melakukan evaluasi terhadap program sebelumnya terlebih dahulu sebelum menentukan strategi baru. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KMK Universitas Negeri Jakarta sudah menerapkan proses perumusan dan implementasi strategi organisasi dengan cukup baik. Kelebihan utama organisasi ini terletak pada keterlibatan banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan, adanya komunikasi yang terbuka, pembagian tugas yang jelas, serta evaluasi program yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun organisasi masih perlu menghadapi beberapa kendala seperti kesibukan anggota, koordinasi antar divisi, dan rendahnya partisipasi dalam beberapa kegiatan organisasi. Karena itu, diperlukan strategi komunikasi dan pengelolaan waktu yang lebih efektif agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan dengan lebih maksimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi organisasi, komunikasi yang baik, serta kerjasama antara anggota merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi mahasiswa. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Lulu Mandari Wilujeng dari Prodi Pendidikan Bisnis dengan NIM 17076251108. Nah, saya hari ini akan menjelaskan apa sih KMK itu. Nah, KMK atau Keluarga Mahasiswa Katolik merupakan salah satu organisasi keagamaan di lingkungan kampus yang menjadi wadah bagi mahasiswa Katolik untuk mengembangkan iman, mempererat kebersamaan, dan melakukan pelayanan sosial. Nah, di Universitas Negeri Jakarta ini, KMK aktif menjalankan berbagai kegiatan seperti ibadah rutin, pendalaman Alkitab, kegiatan sosial, perayaan Hari Besar Keagamaan, dan kegiatan kebersamaan antar mahasiswa. Nah, selain sebagai tempat penguatan spiritual, KMK juga menjadi sarana pengembangan diri mahasiswa, terutama dalam melatih kepemimpinan, komunikasi, kerjasama, dan tanggung jawab organisasi. Jadi, organisasi ini tidak hanya fokus pada kegiatan rohani, tetapi juga membantu mahasiswa berkembang secara pribadi dan sosial. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis dari pertanyaan nomor 2, yaitu mengenai peluang dan tantangan organisasi. Berdasarkan hasil wawancara kami, KMK itu memiliki peluang yang cukup besar karena mahasiswa cukup antusias terhadap kegiatan yang menarik dan interaktif. Contohnya seperti kegiatan Scrum Cup, temu akrab mahasiswa baru. Nah, perayaan Natal, kegiatan sosial, dan kegiatan rohani lainnya. Nah, program-program tersebut menjadi daya tarik bagi mahasiswa karena tidak hanya bersifat formal, tetapi juga membangun relasi dan kebersamaan antar anggota. Nah, dari hasil analisis dapat dilihat bahwa KMK itu mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan membuat kegiatan yang sesuai dengan minat mahasiswa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa organisasi cukup adaptif terhadap kebutuhan anggotanya. Selain itu, kegiatan yang bervariasi juga membantu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam organisasi. Nah, namun di balik peluang tersebut terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah kesibukan mahasiswa yang memiliki jadwal kuliah berbeda-beda. Nah, sehingga koordinasi antar anggota menjadi cukup sulit. Selain itu, partisipasi dalam rapat eksternal juga masih kurang maksimal. Nah, dalam analisis kami, tantangan ini merupakan hal yang umum terjadi dalam organisasi mahasiswa. Nah, karena itu, KMK perlu meningkatkan komunikasi dan membuat strategi yang lebih kreatif agar anggota tetap aktif berpartisipasi. Nah, misalnya tuh dengan penyesuaian jadwal kegiatan atau penggunaan media komunikasi yang lebih menarik dan efektif. Nah, kemudian selanjutnya hasil analisis pertanyaan nomor 3, yaitu mengenai evaluasi kebutuhan anggota.
Nah, berdasarkan hasil wawancara, KMK itu melakukan evaluasi melalui diskusi internal, melihat respon anggota terhadap kegiatan sebelumnya, dan menerima masukan dari anggota cutting maupun steering committee atau SC. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan program kerja dan menentukan pengembangan kegiatan berikutnya. Nah, dari hasil analisis, hal ini menunjukkan bahwa KMK sudah menerapkan evaluasi secara berkelanjutan. Organisasi ini tidak hanya menjalankan program secara rutin, tapi juga berusaha memperbaiki kualitas kegiatan agar tetap relevan dengan kebutuhan mahasiswa saat ini. Nah, selain itu, keterbukaan terhadap masukan ini membuat anggota harus dilibatkan dalam perkembangan organisasi. Dengan adanya evaluasi, KMK dapat mengetahui program mana yang efektif, apa saja kendala yang muncul, dan bagaimana solusi untuk kegiatan selanjutnya. Nah, secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa KMK merupakan organisasi yang cukup baik dalam menjalankan strategi organisasi. Nah, KMK ini mampu memanfaatkan peluang menghadapi tantangan dan melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program kerja. Nah, walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam koordinasi dan partisipasi anggota, organisasi ini tetap berusaha berkembang melalui komunikasi dan evaluasi yang berkelanjutan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ridha Khaikaningrum dengan NIM saya yaitu 1707625124. Kali ini izinkan saya untuk menjelaskan pertanyaan lanjutan dari kelompok kami. Pertanyaan keempat yaitu pembagian tugas organisasi. KMK ini memiliki struktur organisasi yang jelas terdiri dari pengurus inti dan beberapa divisi. Divisi-divisi ini sendiri meliputi seperti bendahara, sekretaris, pengembangan organisasi, pengembangan iman dan spiritual, humas, rumah tangga, serta minat dan bakat. Setiap divisi ini memiliki tanggung jawab yang spesifik yang memungkinkan pelaksanaan program kerja berjalan lebih efektif dan terorganisasi. Pertanyaan kelima yaitu kendala pelaksanaan program. Hambatan utamanya yaitu perbedaan jadwal antara anggota yang lain dengan anggota lain dan menyulitkan koordinasi. Terdapat juga kendala dalam koordinasi antar divisi serta rendahnya partisipasi pihak luar dalam rapat eksternal. Dibutuhkan inovasi dalam komunikasi dan juga pendekatan untuk meningkatkan partisipasi anggota dan pihak eksternal itu sendiri. Pertanyaan keenam yaitu bentuk komunikasi organisasi. Komunikasi dilakukan melalui berbagai saluran, seperti semisal rapat internal, grup chat, diskusi langsung, dan rapat eksternal yang terbuka untuk umum. Sistem komunikasi yang terbuka dan aktif ini sangat mendukung kelancaran implementasi strategi organisasi ini sendiri. Pola komunikasi ini membantu pengurus dan anggota berkoordinasi dengan lebih baik. Lalu pertanyaan ketujuh yaitu penyesuaian strategi dalam perkembangan zaman. KMK sendiri menunjukkan sikap adaptif dengan melakukan evaluasi rutin dan membuka rapat secara eksternal. Organisasi melibatkan anggota baru melalui proses open recruitment dan terbuka terhadap masukan dari seluruh anggota organisasi. Strategi ini sangat penting agar organisasi tetap relevan, tidak stagnan, dan terus mampu menarik minat mahasiswa baru. Lalu apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu penerapan strategi yang baik. KMK Universitas Negeri Jakarta telah menerapkan perumusan dan implementasi strategi organisasi dengan cukup baik melalui keterlibatan banyak pihak, termasuk pengurus, alumni atau cutting, dan seluruh anggota melalui musyawarah tahunan anggota atau MTA, wadah pengembangan diri. Yaitu organisasi ini terbukti bisa menjadi wadah penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan kepengurusan, kepemimpinan,
komunikasi, serta penguatan iman. Efektivitas kerjanya seperti pembagian tugas yang jelas dan komunikasi yang beragam. Misal, seperti grup chat, rapat rutin, evaluasi, akan menjadi faktor kunci efektivitas program kerja. Lalu upaya untuk mengatasi hambatannya yaitu meskipun menghadapi kendala jadwal dan partisipasi, KMK terus berusaha melakukan dan memperbaiki melalui evaluasi berkelanjutan dan sikap terbuka terhadap masukan luar. Apa sih faktor keberhasilannya? Yaitu strategi yang matang, keterbukaan komunikasi, dan kerjasama anggota merupakan elemen vital dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Mungkin cukup sekian penjelasan lanjutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin undur diri, terima kasih.